Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenapa? warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia melambaikan tangan? Kenapa? Oh, kamera belakang aja ya. Oke, sudah. Hari ini kalau kemarin saya itu hanya 5 materi kalau nggak salah. Ya. Kalau kemarin kita belajarnya di pelayanan primer, sekarang saya akan menjelaskan konsep determinan kesehatan. Ada yang tahu determinan itu apa? Apa? Determinan itu apa? Ada yang tahu? Teman-teman tahu faktor? Faktor-faktor itu sama dengan determinan. Kalau sekarang kita mau membahas kenapa terjadi tidak sehat, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak sehat gitu. Nah, kesehatan adalah keadaan sejahtera, baik itu fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketiadaan sakit. Jadi kesehatan itu, pengertian dari Kementerian Kesehatan, tidak hanya sehat secara fisik, tapi di dalamnya juga sehat. Mentalnya juga sehat, batiniahnya juga sehat, lahiriahnya juga sehat. Nah, jadi tidak hanya sehat secara fisik, mental, sosialnya juga sehat, ataupun keadaan ekonominya juga sehat. Itu pengertian kesehatan menurut Kementerian Kesehatan. Nah, derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor inilah yang kita sebut nantinya determinan kesehatan. Memahami determinan kesehatan ini sangat penting untuk menyusun kebijakan kesehatan yang efektif. Kalau teman-teman nanti jadi pimpinan wilayah, atau misalnya ada yang jadi ibu bupati nanti, ibu camat, ibu kepala desa. Nah, teman-teman kalau mau menyusun kebijakan, mau menyusun peraturan-peraturan, salah satunya yang teman-teman lihat adalah determinan kesehatannya. Yang kedua, mengembangkan program promotif dan preventifnya. Lewat apa? Lewat determinan kesehatan ini. Kita bisa tahu apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan. Jadi ketika kita mau melakukan promotif, mau melakukan preventif, harusnya tentu kita yang pertama kali tahu itu dulu adalah faktor-faktornya dulu. Determinannya dulu, baru bisa kita lakukan promotif dan preventifnya. Yang ketiga adalah menentukan prioritas intervensi kesehatan masyarakat. Prioritas intervensi. Intervensi ini tahu apa? Pemberian, misalnya intervensi ini adalah tindakan langsung yang kita berikan untuk meningkatkan kesehatan. Untuk menyamakan kesehatan misal di daerah A ataupun daerah B. Contohnya intervensi terhadap kasus gizi balita gizi buruk. Nah, apa intervensi yang dilakukan? Intervensi pemberian makanan tambahan. Itu namanya intervensi. Pemberian langsung makanan tambahan. Itu namanya intervensi. Nah, definisi determinan kesehatan. Menurut WHO, determinan itu adalah berbagai faktor personal, sosial, ekonomi, lingkungan yang menentukan status kesehatan individu ataupun populasi. Nah, jadi dia
semuanya nih, ada faktor personalnya, individunya itu juga jadi faktor determinan kesehatan, sosialnya juga, lingkungannya juga bisa menjadi faktor determinan kesehatan, ekonominya juga bisa menjadi faktor determinan kesehatan, dan juga populasinya. Nah, menurut Bloom, ini sangat terkenal ini di kesehatan masyarakat, H.L. Bloom namanya, ini 1974 yang sampai sekarang penelitian dia ataupun menurut dia ini masih digunakan di dunia kesehatan masyarakat. Ada 4 yang mempengaruhi, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Kalau teman-teman pernah baca buku H.L. Bloom, ini kalau kami bilang bapak kesehatan masyarakat, salah satunya ini, dia ini buat determinan. Dibaginya seperti ini nanti gambarnya kalau teman-teman pernah membuka bukunya. Ada lingkungan, perilaku, ada pelayanan kesehatan, dan keturunan ataupun genetik. Ini keempat inilah yang menjadi determinan kesehatan menurut H.L. Bloom. Determinan kesehatan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan individu maupun masyarakat. WHO menyebutkan bahwa kesehatan itu ditentukan oleh interaksi antara faktor biologis, faktor lingkungan, faktor perilaku, dan faktor pelayanan kesehatan. Faktor biologis, keturunan ataupun genetik, faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Nah, ada 3 model determinan kesehatan yang sering digunakan di kesehatan. Yang pertama itu adalah model H.L. Bloom yang tadi. Yang kedua adalah model Lalonde. Ini hampir sama dengan model Bloom, namun si Lalonde ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan hanya salah satu faktor. Sedangkan faktor yang dominan itu adalah yang ketiga ini, perilaku, lingkungan, dan genetik ataupun keturunan. Jadi si pelayanan kesehatan ini menurut si Lalonde itu hanya salah satu faktor saja. Tapi yang paling dominan menentukan itu adalah yang ketiga ini. Selanjutnya adalah model dari Social Determinant of Health. Ini WHO tahun 2008, dia lebih banyak lagi faktornya. Ada faktor pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kondisi tempat tinggal, akses terhadap pangan sehat, dan dukungan sosial. Jadi dia lebih banyak lagi faktor-faktor yang menjadi determinan kesehatan. Nah, ini model H.L. Bloom-nya. Model H.L. Bloom ini lingkungan memiliki pengaruh paling besar terhadap derajat kesehatan, lalu diikuti perilaku, lalu diikuti pelayanan kesehatan, dan keturunan ataupun genetik. Nah, jadi si lingkungan yang memiliki peran utama, lalu si perilaku, lalu pelayanan kesehatan, lalu genetik. Ini menurut H.L. Bloom. Nah, bagaimana menurut Lalonde? Kalau Lalonde ini dia dominannya itu di lingkungan. Di lingkungan baru dia ke perilaku, biologi ataupun genetik, dan pelayanan kesehatan. Jadi dia lebih utamanya itu lingkungan dulu. Nah, kalau menurut Social Determinant of Health ataupun WHO, dia ini faktor yang paling berpengaruh itu adalah kondisi sosial ekonominya. Kondisi sosial ekonomi dari keluarga tersebut yang paling mempengaruhi kondisi kesehatan keluarga. Yang kedua, dia menyebutkan adalah pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan fisik. Nah, jadi ini setara menurut dia, pendidikan, pekerjaan, lingkungan fisik, lalu didukung oleh dukungan sosial, akses pelayanan kesehatan, dan gaya hidup. Jadi ada 7 faktor yang mempengaruhi determinan kesehatan menurut WHO. Nah, ini kita bisa bedakan menurut si Bloom seperti apa, Lalonde seperti apa, menurut WHO seperti apa. Yang pertama, kita bedakan dulu dari segi jumlah faktornya. Kalau si H.L. Bloom
sama si Lalonde itu sama-sama 4 yang mempengaruhi. Tapi kalau si WHO sudah 7. Faktor utamanya kalau si Bloom ini adalah lingkungan, lalu perilaku, pelayanan kesehatan, lalu genetik. Tapi kalau si Lalonde dia lebih ke lingkungan, gaya hidup, pelayanan kesehatan, lalu genetik juga. Ini sama Bloom dan Lalonde. Tapi kalau WHO dia kondisi sosek atau sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, lingkungan fisik, dukungan sosial, akses layanan kesehatan, dan perilaku. Nah, kalau faktor dominannya, ini dari semua faktor pasti ada faktor yang paling mempengaruhi. Itu kalau si Bloom itu lingkungan, si Lalonde lingkungan dan perilaku, kalau si WHO itu sosial ekonomi dan pendidikan. Ciri utamanya, kalau si Bloom menunjukkan kesehatan dipengaruhi lebih besar oleh faktor di luar pelayanan kesehatan. Di luar pelayanan kesehatan artinya ada genetik, ada lingkungan, ada perilaku, itu di luar pelayanan kesehatan. Nah, kalau si Lalonde menekankan gaya hidup atau perilaku sebagai penentu utama. Jadi habitnya, ataupun gaya hidup dari orang tersebut yang menjadi faktor utama terjadinya kesehatan. Yang ketiga, ya, kalau si WHO ciri utamanya itu lebih komprehensif, menekankan ketidakadilan sosial sebagai akar masalah kesehatan. Nah, kelebihannya, kalau kita pakai model HL Bloom, dia lebih sederhana, mudah dipahami, dan jadi dasar teori. Lalu kalau kita pakai si Lalonde, dia lebih menekankan pentingnya gaya hidup atau lifestyle, nah, ataupun perilakunya. Nah, kalau WHO dia lebih ke menjelaskan faktor makro yang lebih luas dan relevan saat ini. Jadi kalau si WHO dia digabungnya semuanya. Ada sosial ekonomi juga dimasukkannya, lingkungan juga dimasukkannya, pendidikan juga dimasukkannya. Jadi lebih banyak, lebih komprehensif dia. Nah, keterbatasannya, kalau kita pakai teori Bloom, kita tidak menemukan faktor sosial ekonominya. Kalau si Lalonde juga masih terbatas pada 4 faktor. Nah, kalau si WHO, dia sudah sangat banyak faktor-faktor yang bisa kita ukur. Itu kelebihan keterbatasan dari model determinannya. Nah, yang pertama kita bahas faktor biologi ataupun genetik. Usia, bayi dan lansia lebih rentan. Nah, ini kalau misalnya faktor biologis ataupun genetiknya yang mempengaruhi. Jenis kelamin, perempuan lebih rentan anemia, laki-laki lebih rentan penyakit jantung. Yang ketiga, faktor bawaan. Ada hemofilia, thalassemia, itu faktor bawaan. Ada juga penyakit jantung, itu juga faktor bawaan biasanya. Ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dia lingkungan fisik misalnya. Lingkungan fisik ini bisa kita lihat kualitas airnya, kualitas udaranya, perumahannya seperti apa, iklim, sanitasinya. Contohnya adalah ISPA. ISPA meningkat di daerah dengan polusi udara tinggi. Ini contoh penyakit yang disebabkan karena lingkungan. Lingkungan sosial, pendidikan, pekerjaan, status sosial, dukungan keluarga, norma budaya, itu termasuk lingkungan sosial. Contohnya, masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung lebih tahu tentang kesehatan daripada masyarakat yang memiliki pendidikan lebih rendah. Nah, faktor perilaku ataupun gaya hidupnya. Misalnya, salah satu contohnya kita yang sering diet. Diet itu kan sebenarnya pembatasan ataupun pengaturan pola makan. Nah, jadi karena dia stres, tidak makan-makan, jadi dia sakit. Itu salah satunya karena gaya hidupnya. Atau karena dia sangat terobsesi dengan badan-badan yang ideal, nah jadi dia tidak makan-makan gitu. Itu salah satu faktor perilaku ataupun gaya hidup. Nah, siapa lagi? Kalau dia suka mengkonsumsi fast food, junk food, tahu kan fast food, junk food? Nah, itu salah satunya faktor perilaku ataupun gaya hidup. Atau setelah makan tidur, itu salah satunya faktor perilaku ataupun gaya hidup. Nah, faktor pelayanan kesehatan. Kenapa dimasukkan faktor pelayanan kesehatan? Yang pertama,
karena akses ataupun jarak pelayanan kesehatan masih sangat terjangkau di beberapa wilayah. Jadi masih ada beberapa desa yang sangat jauh ke puskesmas misalnya. Masih ada beberapa wilayah-wilayah yang masih jauh ke rumah sakit misalnya. Makanya salah satu faktor pelayanan kesehatan itu dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi determinan kesehatan. Yang kedua, mutu ataupun kompetensi tenaga kesehatan, sarana dan prasarananya, ataupun profesionalisme dari tenaga kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan juga menjadi determinan kesehatan, juga menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga adalah pemerataan layanan. Contohnya, kematian ibu lebih tinggi di daerah terpencil karena akses layanan maternal terbatas. Misalnya ibu sudah mau melahirkan, tapi karena jauh jarak rumah sakitnya, jauh jarak puskesmasnya, sehingga ibu mengalami kematian saat terjadinya perjalanan menuju pelayanan kesehatan. Itu juga menjadi faktor pelayanan kesehatan. Nah, faktor sosial ekonomi dan budaya, apa sih faktor sosial ekonomi dan budaya ini? Salah satunya adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini, keluarga yang memiliki pendapatan stabil biasanya lebih bagus makanannya daripada keluarga yang pendapatannya itu bahkan tiap hari juga masih kurang. Itu juga masuk ke dalam determinan kesehatan. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, kebudayaan, adat ataupun kepercayaan. Contohnya praktek melahirkan di dukun masih terjadi di beberapa daerah karena faktor budaya. Makanya sosial, ekonomi, dan budaya juga masuk ke dalam determinan kesehatan. Nah, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas dan laporan WHO, determinan yang paling mempengaruhi kesehatan masyarakat Indonesia ini berdasarkan hasil riset, hasil penelitian. Yang pertama itu sanitasi dan air bersih. Mungkin kita di sini pun mengalami seperti itu. Anak asrama, siapa anak asrama di sini? Apakah airnya bersih? Tidak. Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi determinan kesehatan kita nantinya. Nah, tidak sehat. Nah, terjadi diare masih tinggi karena sanitasi dan air bersihnya tidak ada, atau masih banyak kita temukan masyarakat yang BABS ataupun buang air besar sembarangan. Yang kedua adalah perilaku. Perilaku merokok masih sangat tinggi di Indonesia. Itu masih sekitar 67%. Bahkan tidak hanya laki-laki sekarang yang merokok, banyak perempuan juga yang merokok. Bahkan sudah banyak PEV ataupun tidak rokok lagi, rokok elektronik. Nah, jadi makanya salah satu perilaku juga dapat mempengaruhi determinan kesehatan. Gizi dan pangan. Nah, stunting masih jadi masalah nasional. Dari 5 tahun yang lalu, stunting masalah nasional. 5 tahun ke depan, stunting juga masih masalah nasional. Makanya salah satu program pemerintah untuk mengatasi stunting ini adalah MBG, makanan bergizi gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih itu tidak hanya terkait dengan koperasi saja. Koperasinya itu juga nanti bisa dia di klinik kesehatan desa, bisa membangun klinik kesehatan desa. Makanya stunting ini masih jadi program nasional dari pemerintah. Yang keempat adalah akses pelayanan kesehatan. Disparitas antara daerah perkotaan dan perdesaan. Disparitas artinya ada ketimpangan, ada perbedaan antara pelayanan kesehatan yang ada di kota dengan pelayanan kesehatan yang ada di perdesaan. Status sosial ekonomi. Kemiskinan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kalau ini tidak perlu kita pertanyakan, karena memang kita banyak melihat kalau dia tidak mampu membeli makanan misalnya, artinya dia sudah tidak mampu mencukupi makanan gizi seimbangnya sehari-hari. Nah, implikasi praktis bagi tenaga kesehatan.
Melihat masalah kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya penyakit. Jadi, dari determinan ini, yang pertama, kita bisa melihat masalah kesehatan secara menyeluruh. Jadi, yang kita tahu tidak hanya ISPA, diare, tapi juga semuanya. Ada stunting, ada gizi buruk, ada gizi baik, semuanya kita lihat. Mengintegrasikan pendekatan biomedis, perilaku, dan sosial. Karena tadi banyak faktornya, termasuk faktor sosial, perilaku, kita integrasikan, kita gabungkan. Kita buat dia satu kebijakan yang sama. Mengembangkan program promotif preventif berbasis masyarakat. Lalu menjalin kerjasama lintas sektor, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat itu misalnya. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Yang pertama, kasusnya di pedalaman. Karena dia pedalaman, artinya dia jauh jaraknya dari pelayanan kesehatan. Angka kematian ibu tinggi karena jarak ke rumah sakit 2 jam perjalanan. Budaya melahirkan masih di rumah dan kurangnya tenaga kesehatan ataupun bidan. Kita lihat faktor-faktornya. Faktor yang pertama itu kita lihat adalah faktor pelayanan kesehatannya. Faktor pelayanan kesehatannya jauh, yaitu 2 jam. Yang kedua, faktor budayanya. Faktor budayanya masih banyak yang melahirkan di rumah. Yang ketiga, kita lihat nih aksesnya. Akses seperti transportasinya juga masih jarang ke sana karena jauh jaraknya. Yang keempat adalah pendidikan. Kenapa budaya melahirkan masih banyak di rumah? Itu dipengaruhi salah satu faktornya karena pendidikan masyarakatnya yang masih rendah. Kasus yang kedua, di perkotaan. Prevalensi obesitas meningkat karena konsumsi fast food, kurang olahraga, dan gaya hidup sedentari. Nah, kita lihat determinannya. Yang pertama itu determinannya itu kita sebut perilaku. Perilaku kenapa? Karena konsumsi fast food. Kenapa dengan konsumsi fast food? Apakah konsumsi fast food itu sehat? Tidak. Makanya salah satu faktornya yang dibuat di sini adalah perilaku. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosialnya juga kurang. Kita lihat dari banyaknya yang kurang olahraga di situ. Kadang-kadang kita rajin berolahraga karena lingkungan kita rajin olahraga. Kadang-kadang kita malas berolahraga karena teman-teman kita lihat juga malas berolahraga. Makanya lingkungan sosial ini sangat mempengaruhi hidup kita. Jadi, siapa teman kita biasanya itu yang menentukan kesehatan kita. Nah, ada faktor ekonomi juga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?